A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku gitu, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku ini jelas manusia. Allah itu Tuhannya manusia, artinya tempat berlindungnya manusia. Minasyaiton, dari setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk itu apa? Semua perilaku, semua tindak tanduk, atau semua sifat-sifat dan perilaku manusia yang terkutuk itu adalah setan. Jadi ketika kita menjadi setan, tidak mungkin kita akan mendapat perlindungan Tuhan. Jadi setan ini ya kita-kita ini, manusia-manusia ini, karena sifat dan perilaku manusia itu yang terkutuk, yang buruk, itu setan ya. Jadi untuk mendapat perlindungan, kita jangan jadi setan. Selanjutnya, agar lebih mendapat perlindungan lagi, perlindungan itu macam-macam ya. Perlindungan dari tauhid, dari sifat-sifat musyrik, menyekutukan Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan yang lain, dan perlindungan di bidang apapun juga itu ya. Intinya adalah agar kita selamat ya, kita menjadi orang muslim. Muslim itu orang yang selamat ya. Jadi bukan hanya yang ber-KTP Islam saja, tapi KTP Islam itu juga dituntut untuk jadi orang muslim sungguhan. Bukan muslim tulisan KTP ya, muslim sungguhan, artinya selamat dari semuanya. Selamat dari penyakit, selamat dari berperilaku buruk, selamat dari macam-macam, banyak sekali, silahkan diterjemahkan sendiri. Makanya terus ada kalimat ngaji yang selanjutnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan atau bersama Allah, atau manunggal kepada Allah, manunggaling kawula kalawan Gustine, dalam rangka minta perlindungan itu harus manunggal ya. Carane ya nyebut Allah di dalam hati tanpa terhenti dalam kondisi apapun. Nah, itu manunggal zat. Manunggal sifat ya Bismillahirrahmanirrahim, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Itu sifat pengasih dan sifat penyayang harus kita tempelkan, harus kita praktekkan dalam semua segi kehidupan. Dan selanjutnya apa? Naik sedikit ayatnya yang di Al-Fatihah itu loh ya, naik sedikit. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena itu bahasa Arab ya, bahasa Quran. Yang terpuji itu milik Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah artinya yang terpuji. Lillah itu milik Allah. Nah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, Tuhan atau orakur Tuhan ya, sesembahan ya, tidak hanya sesembahan saja, yang menguasai, artinya gitu, seluruh alam. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin itu semua yang terpuji itu milik Allah yang menguasai seluruh alam. Nah, yang menguasai seluruh alam. Jadi agar kita ini jadi orang yang terpuji, maka syaratnya di dalam hati harus ada Allah, harus manunggal Allah, dan harus manunggalkan sifatnya Allah itu, yang namanya pengasih dan penyayang itu ya. Jadi kenapa di dalam diri ini harus menyebut Allah, atau ditambah Allahu Akbar, agar mesin kita ini jadi mesin ketuhanan di dalam diri ini, walaupun bentuknya seperti manusia seperti ini, agar di dalam diri manusia itu ada Allahnya atau ada Tuhannya. Jadi sopirnya itu Allah yang menyopir kita, baik disopir melalui niat kita. Nah, itu namanya sir kalau bahasa Jawanya atau bahasa Arabnya sir.
yang menguasai budi kita, yaitu akal, menguasai akal ya. Ya, menguasai cipto kita, itu bahasa Jawa ya, sir budi cipto, ya itu cipto. Atau karya, yang menguasai karya. Ya, kita berkarya itu kalau di dalam dirinya ada Tuhannya, tentu semakin top markotop, semakin mendapat petunjuk dalam berkarya. Nah, sir budi cipto terus rasa. Nah, jadi di dalam rasa kita agar mendapat rasa-rasa yang baik, agar mendapat petunjuk di dalam merasa itu, petunjuk kebaikan. Ya agar disopir oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi sopirnya rasa itu Allah. Nah, terus kemudian angan-angan. Nah, agar angan-angan juga disopir oleh Allah, disetir oleh Allah, karena di dalam dirinya ada Allahnya. Nah, sir budi cipto rasa angan-angan. Kemudian terkumpul jadi satu adalah hati. Hatinya itu disopir oleh Allah. Makanya tempat sopir itu ada di hati. Kalau hatinya itu ada Allahnya, selalu menyebut nama Allah dalam kondisi apapun. Nah, apapun ya ini ya. Apapun itu banyak sekali. Ya, itu maka kita akan selalu mendapat petunjuk Allah. Maka sebutannya akan lebih hebat kalau di dalam diri kita itu disebut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu apa artinya? Ya Allah yang, nah, kalau bahasa Jawa saja ini Paknya, sing moho linuwih. Allah sing moho linuwih atau Gusti Allah sing moho linuwih. Jadi saya tidak mengartikan Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, tidak begitu saya mengartikannya. Allah Maha Linuwih. Kalau linuwih itu semuanya itu tidak dicakup dalam bahasa Indonesia ya. Artinya selalu lebih, selalu lebih. Jadi kalau dikatakan Maha Besar itu karena selalu lebih, selalu lebih, selalu lebih ya. Apapun selalu lebih. Jadi Maha Linuwih. Ilmunya selalu lebih. Ilmunya Maha Linuwih. Nah, artinya selalu lebih. Kekuatannya Maha Linuwih dan sebagainya. Pokoknya ya mahalin weh lah, diartikan sendiri saja, diutak-utik sendiri saja. Karena bahasa Indonesia tidak mencakup yang moholin weh itu. Kalau maha besar itu kan ya nanti banyak pertanyaan, ada yang bertanya nanti wah, repot. Nah, makanya kalau menerjemahkan ya harus terbaring apik lah, yang bagus-bagus lah. Ya. Jadi itu semua yang terpuji itu milik Allah. Jadi hal-hal yang terpuji itu milik Allah. Makanya kalau yang terpuji itu kalau ada pada diri manusia namanya Muhammad, orang yang terpuji. Nah, orang yang terpuji itu namanya Muhammad. Kebetulan nabinya orang Islam ya namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, syahadatnya Nabi Muhammad ya tetap menyebut Muhammad, artinya orang yang terpuji. Siapapun yang terpuji itu utusan Allah. Nah itu syahadat itu artinya begitu ya. Berarti semua yang terkutuk utusan setan ya kan begitu. Jadi yang terpuji utusan Allah. Jadi semua yang terpuji itu diutus oleh Allah untuk seluruh alam, untuk kesejahteraan seluruh alam, untuk keamanan seluruh alam. Ya, untuk melindungi hambanya dengan orang-orang yang terpuji. Lah, kalau benda-benda yang terpuji itu disebut Ahmad. Nah itu juga harus disahadati, harus diyakini sepenuh hati bahwa Ahmad, bahwa benda-benda yang terpuji itu juga utusan Allah. Bahwa orang-orang yang terpuji itu juga utusan Allah. Nah, artinya benda yang terkutuk ya bukan utusan Allah. Jadi kita harus jadi yang terpuji, kita harus menghargai benda-benda yang terpuji. Dan kita harus sami'na wa ata'na kepada orang-orang yang terpuji. Orang yang terpuji itu utusan Allah dari kalangan apapun, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Jadi kita kalau mau jadi orang muslim ya begitu syaratnya. Kalau muslim itu artinya orang yang selamat. Orang yang selamat itu artinya orang yang mendapat perlindungan Allah dalam segala bentuk, dalam segala hal, dalam segala masalah.